wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini saya akan menceritakan tentang Khalid bin Walid dari awal hidupnya hingga wafatnya. Khalid bin Walid lahir di Mekah. Dia berasal dari Bani Makhzum. Sedangkan kalau Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Dulu itu Bani Makhzum dan Bani Hashim itu bermusuhan. Ayahnya ada Al-Mughirah bin Al-Mughirah. Kalau dibilang, dia memiliki saudara bernama Al-Walid bin Walid bin Mughirah. Khalid tumbuh sebagai pemuda yang gagah dan perkasa. Dia ahli menjinakkan kuda, memanah, dan terutama berpedang. Tetapi saat itu Khalid belum masuk Islam. Khalid sering ada di pertemuan-pertemuan para kaum kafir Quraisy. Khalidlah yang memimpin pasukan berkuda pada perang Uhud, di mana saat itu ketika pasukan pemanah sedang sibuk dengan gonimah perang, tiba-tiba saja Khalid menyerang dari belakang hingga membuat pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Khalid juga yang memimpin pasukan belakang ketika pulang dari Madinah menuju Mekah ketika perang Khandaq atau Handak. Khalid masuk Islam pada Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian itu adalah antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin. Salah satu isi perjanjian itu adalah kaum muslimin yang ketika itu mau umroh di tahun 6 Hijriah dibatalkan menjadi tahun 7 Hijriah. Khalid masuk Islam bersama Utsman bin Talha, Amr bin As dan Amr bin As. Ada beberapa sumber sejarah. Yang pertama, ketika sebelum itu Khalid pernah mendapatkan surat dari saudaranya Al-Walid yang duluan masuk Islam. Surat ini berisi tentang Rasulullah yang bertanya kepada Al-Walid, di mana Khalid? Lalu Rasulullah, ketika Al-Walid menjawab, Rasulullah berkata, kenapa orang seperti Khalid itu sulit kali menerima Islam? Lalu setelah membaca surat itu, Khalid mengunjungi Ikrimah dan Sufyan bin Umayyah. Khalid menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam, tetapi mereka berdua menolak. Lalu Khalid mengunjungi Utsman bin Talha. Lalu Utsman bin Talha setuju dan pagi-pagi mereka berangkat. Ketika sedang berangkat, mereka bertemu dengan Amr bin As, dan mereka akhirnya bersama-sama pergi ke Madinah dan bertemu Rasulullah. Yang kedua adalah ketika itu Amr bin As, Utsman bin Talha, dan Khalid bin Walid sedang berbicara di dekat Ka'bah. Khalid menceritakan kepada mereka tentang surat Al-Walid yang waktu itu. Lalu Amr bin As juga menceritakan tentang pertemuan dia dengan Najasyi. Lalu mereka sepakat untuk masuk Islam. Lalu ketika di malam hari mereka bertemu di sebuah tempat, dan akhirnya mereka bersama-sama pergi ke Madinah dan bertemu Rasulullah. Setelah itu terjadilah perang Mu'tah, di mana ketika itu kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Yang memimpin perang saat itu adalah Zaid bin Haritsah. Lalu setelah itu Zaid bin Haritsah gugur atau menjadi syuhada, lalu digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib yang saat itu sudah pulang dari Habasyah pada tahun di mana takluknya kota Khaybar. Ja'far pun ikut gugur
Setelah itu digantikan oleh Abdullah bin Ruahah. Lalu dia ikut gugur. Setelah itu Sabit bin Arqam mengambil bendera Islam dan menyerahkan kepada Khalid. Lalu setelah Khalid memimpin peperangan hingga mendapat kemenangan. Lalu Khalid juga memimpin pasukan garis kanan ketika Fathu Mekah. Saat itu barisan Khalid menghadapi perlawanan oleh pasukan Quraisy yang dimana ada Sofyan dan Ikrimah dan pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Setelah menaklukkan mereka semua, Khalid masuk bersama Rasulullah ke Mekah. Setelah Rasulullah wafat, Khalid memimpin sebuah pasukan yang dikirim ke Tulailah al-Asadi yang saat itu mengaku sebagai nabi. Terjadi peperangan sengit antara Tulailah al-Asadi, pasukan Tulailah al-Asadi dari Bani Asad dan bani-bani yang lain, yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Uyainah sebenarnya sudah mengaku Islam, tetapi hanya mengaku Islam karena sudah kalah dengan kaum muslimin. Pertempuran dengan sengit terjadi. Uyainah berkata kepada Tulailah al-Asadi, "Apakah Jibril sudah memberikan wahyu?" Tulailah menjawab, "Ya." "Apa isi wahyunya?" Lalu Tulailah al-Asadi bilang, "Kalian punya unta-unta dan cerita yang tak terlupakan." Uyainah langsung tahu bahwa itu adalah tipuan. Uyainah langsung menarik mundur kekuatannya lalu pergi. Maka itu Tulailah pergi bersama istrinya Nawar untuk pergi ke Syams karena pasukannya sudah berkhianat. Setelah itu Khalid melawan Ummu Zimel yang dulu ibunya itu pernah dibunuh oleh kaum muslimin. Lalu setelah melawan Ummu Zimel, akhirnya terjadi perang sengit dengan Musailamah al-Kadzab yang dimana perang ini amat terkenal, yaitu perang Yamamah dan perang kebun maut ya setelah perang Yamamah itu. Saat itu pasukan Musailamah mundur dan masuk sebuah kebun. Setelah menunggu lama, akhirnya Bara' bin Malik memanjat ke atas benteng dan membukakan gerbang untuk kaum muslimin. Karena saat itu gerbang sudah ditutup rapat. Kaum muslimin berhamburan masuk dan membunuh semua yang di dalam, termasuk Musailamah al-Kadzab yang terkena tombak oleh Huwashi dan terkena pedang dari seorang Ansor. Lalu setelah itu Khalid memimpin pasukan besar menuju ke Irak, di mana saat itu dipimpin oleh salah satu singa dunia, yaitu Persia. Lalu terjadi perang-perang yang sangat terkenal. Salah satunya perang yang ketika itu terjadi, yaitu perang Hafir dan perang-perang lainnya. Lalu setelah itu diutus oleh Abu Bakar pergi ke Syam untuk memimpin pasukannya untuk menyerbu Yarmuk, di mana saat itu pasukan Romawi besar-besaran membuat sebuah pasukan besar. Setelah mengalahkan pasukan Romawi, lalu setelah dipecat sebagai panglima oleh Umar bin Khattab, saat itu Abu Bakar sudah meninggal dunia. Akhirnya dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, tetapi Khalid masih menjadi panglima. Tapi panglima tertingginya adalah Abu Ubaidah. Lalu setelah itu mereka berdua pergi melakukan Damaskus dan kota-kota lain, Hims salah satunya. Ketika itu Abu Ubaidah sempat terkepung oleh pasukan Romawi dan pasukan dari Al-Jazirah yang membantu pasukan Romawi. Lalu akhirnya datanglah bantuan dari Khalid hingga akhirnya menyerbu bagian belakang pasukan Romawi. Sedangkan pasukan Al-Jazirah, tempat Al-Jazirah yang mereka tinggalkan itu diserbu oleh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah di Madain dan menaklukkannya. Karena saat itu Al-Jazirah sangat dekat dengan Persia. Lalu setelah itu Khalid dipecat kembali agar tidak menjadi panglima, dikarenakan dia pernah ngasih sebuah uang
untuk Al-Ashir. Lalu ternyata itu pakai uang pasukan Khalid. Lalu setelah itu dipecat, lalu menghadap kepada Umar bin Khattab. Lalu setelah itu 3 tahun dia tidak ikut dalam perang, hingga akhirnya dia meninggal dunia. Ketika ada beberapa yang bilang ketika itu Umar sedang naik haji, dan setelah pulang dari haji dia berniat untuk mengangkat kembali Khalid sebagai panglima, tetapi itu sudah terlambat. Akhirnya Khalid meninggal di masa Umar. Begitulah kisahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.